Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota, dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka pada Selasa 2 Januari 2024. Sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau Pasa, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Raka Buming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan hari bebas kendaraan bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud.
Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota, dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka pada Selasa 2 Januari 2024 sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau Pasa, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Raka Buming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu.
Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan hari bebas kendaraan bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta.
Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota. Dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024 sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau Pasa, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Rakabuming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud.
Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota, dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024. Sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau Pasa, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Rakabuming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu.
Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan hari bebas kendaraan bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta.
Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota. Dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024. Sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau Pasa, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Rakabuming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan hari bebas kendaraan bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024.
Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota, dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka pada Selasa 2 Januari 2024 sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau PASA, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Raka Buming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan.
Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota.
Dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024 sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau Pasa, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Rakabuming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan hari bebas kendaraan bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI.
Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota, dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka pada Selasa 2 Januari 2024 sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau PASA, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Raka Buming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta.
Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota, dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini.
Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024 sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau PASA, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Rakabuming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota, dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka pada Selasa 2 Januari 2024. Sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau Pasa, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Raka Buming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan.
Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota, dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya.
Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024. Sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau Pasa, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Rakabuming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan hari bebas kendaraan bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024,
Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota, dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024. Sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau Pasa, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Rakabuming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan.
Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota, dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya.
Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024 sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau Pasa, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Rakabuming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024,
Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program makan siang gratis itu. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gibran atau perwakilannya tidak akan memenuhi panggilan Bawaslu terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, hingga saat ini, Gibran ataupun TKN belum menerima surat panggilan secara resmi dari Bawaslu. Maka dari itu, Gibran akan berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. Adapun Bawaslu Jakarta Pusat menyebut akan memanggil Gibran untuk diperiksa pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, hari ini. Hari ini Mas Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota, dan tidak ada perwakilan yang hadir sampai informasi terkait panggilan tersebut jelas dan surat resminya kami terima, ujar Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa. Amin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari Bawaslu Jakpus terkait pemanggilan Gibran. Dia lantas mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi ulang terkait panggilan Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima, ucapnya. Mohon kiranya kepada Bawaslu jika ada panggilan kepada peserta pemilu untuk tidak berwacana terlebih dahulu sehingga menimbulkan misinformasi, sambung Amin. Amin menegaskan Gibran akan mengikuti aturan sebagai peserta pemilu 2024. Mas Gibran sebagai peserta pemilu Pilpres sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan, imbuhnya. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka pada Selasa 2 Januari 2024. Sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau Pasa, serta Surya Utama atau Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Raka Buming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan.
Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Program makan siang gratis yang digagas kubu Prabowo Gibran disentil kubu lawan. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin kompak menyentil program tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com pada Selasa 2 Januari 2024, Ganjar beberapa kali menyindir Prabowo Gibran soal program tersebut. Ganjar menyoroti besarnya anggaran program makan siang gratis yang disebut bisa menelan anggaran hingga 400 triliun rupiah. Sedangkan menurut Ganjar, selama dirinya di lapangan banyak yang mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan di sekolah. Ganjar juga kembali mengkritik program itu dengan menanyakan kepada Gen Z lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis. Menurut Ganjar, Gen Z banyak yang lebih memilih internet gratis ketimbang makan siang gratis. Selain Ganjar, Mahfud MD juga mengkritik program makan siang gratis Prabowo Gibran. Menurutnya program tersebut bagus tapi tidak jelas prospeknya. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin berkomentar jika program makan siang gratis hanya sebatas janji politik semata. Menurut juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji, ada yang lebih penting dilakukan untuk pendidikan Indonesia di masa kini. Daripada makan siang gratis, pendidikan gratis disebut Indra menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Sama dengan Ganjar, Indra juga menyoroti besarnya anggaran dari program